kelas D dengan NIM 25021030134. Di sini saya akan membacakan cerpen dengan berjudul Bunga Bangulus karya Ahmad Tohari. Bunga-bunga api kecil melentik ke udara ketika tangan suwing mengusik perapian. Tangan yang pucat dan begitu lemah, kerupuk dan juga dahi suwing berkeringat, bukan karena terik matahari atau karena percikan perapian, melainkan keringat dingin hasil pelepasan kalori terakhir sebelum seseorang jatuh pingsan karena kehabisan tenaga. Agak jauh dari perapian, Kimin, teman suwing, duduk lemas bersandar pada sebuah tongkat. Keduanya merasa begitu letih setelah lari pontang-panting dari kejalan polisi hutan. Pelarian karena gerakan rasa takut sebab para pengejar itu beberapa kali melepaskan tembakan ke udara. Kini mereka merasa aman bersembunyi dalam sebuah belukar puyengan. Belukar ini tidak hanya memberi mereka keamanan dan pelindungan, melainkan juga sedikit harapan. Sebatang singkong tumbuh bersembunyi di sana. 3 gelintir ubinya kini dalam perapian dan sedang dikais-kais oleh Kimin, kini dalam perapian. Tentulah singkong itu belum empuk, tetapi tangan suwing terus mengusik perapian untuk mengeluarkan isinya. Asap mengepul bergulung ke atas, kemudian larut dalam udara angin yang berhembus menguapkan keringat dari sekujur tubuh suwing dan kemudian menggigil. Rasa perih bersengit di lambungnya. 3 gelintir singkong itu sudah dikeluarkan. Suwing memukul-mukul batu kayu untuk mematikan bara api pada ujung-ujung singkong bakar itu. Kemudian membelahnya dengan tangan dan siap menyuapkannya ke dalam mulut. Tapi gerakan tangan teman suwing yaitu Kimin, berseru dari belakang, "Tunggu, beranikah kau memakan singkong itu? Aku sudah mencium baunya. Ini aku yakin kita tidak bisa memakan singkong itu. Jangan, Wing, jangan bersikeras." Kimin memegang tangan suwing yang bersikeras hendak menyuapkan singkong itu ke dalam mulutnya. Suwing meronta dan terjadilah tarik-menarik antara suwing dan juga Kimin. Jemari suwing menggejang sehingga memakan dalar genggaman kuat. Kimin melampiaskan kuat-kuat, "Tenanglah sahabatku, sesungguhnya sejak semula aku ragu. Ini aku sudah yakin itu akan singkong yang kita bakar itu. Jangan gila, monyet dan monyet pun tidak mau makan. Hanya perut celeng yang mau makan, yang mampu bertahan terhadap racun singkong itu. Singkong Surabangulus, suwing apapun yang terjadi, kau tak boleh memakannya." Kimin menghentikan kata-katanya karena melihat wajah suwing berubah menjadi topeng yang pasif. Melihatnya tak berkedip, mulut setengah terbuka dan bibir gemetar. Napasnya pendek-pendek, dan wajah topeng itu tak beraksi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bahwa suwing akhirnya jatuh pingsan sudah dimengertikan oleh Kimin. Tubuhnya menggigil, dingin seperti kulit kodok. Matanya terpejam dan suwing mulai goyah dalam jangkauannya. Suwing suren, kehabisan tenaga karena lapar dan juga haus. Setengguk air pun, sejumput makanan akan mencegah suwing dari kepingsanan. Tubuh suwing yang begitu lunglai direbahkan ke tanah karena bingung. Kimin hanya berdiri menatap temannya yang kini tergeletak tanpa daya. Kini sadar harus berbuat sesuatu. Kimin membungkuk dan menggoyahkan tubuh temannya yang terkejut di tanah. "Suwing, kau masih kuat berjalan. Mari kita pulang. Aku akan memapahmu. Jangan takut kepada polisi kehutanan. Kukira mereka tak mau menganggap siapapun yang dipapah. Ayo, Suwing. Kamu masih mendengar kata-kataku, bukan?" Bola mata yang pucat itu
hanya mengulir pelan. Bahkan napasnya Suwing tersingkal-singkal, membuat Kimin semakin tercekam rasa cemas. Laki-laki muda yang bingung itu keluar dari belukar. Lembah dan lereng yang terhampar di hadapannya tak memberi harapan apapun. Hanya ribuan tonggak, sonokeling yang mati, dan dasar-dasar jurang yang tak lagi berair. Ataukah Suwing harus dipopong sampai ke kampung yang hanya samar-samar jauh di tepi persilatan? Boleh jadi orang lain mampu melakukannya, namun Kimin tak sanggup karena tubuhnya yang lebih kecil. Setidaknya mata Kimin tanpa sengaja melihat sebatang pohon pisang sebesar lengan di balik semak. Dengan parang ditebasnya batang pisang itu. Kulit batang yang basah dilepas dalam potongan kecil-kecil, lalu dibawa ke tempat Suwing tergeletak. Sepotong di antaranya terus suapkan ke mulut Suwing. "Mama, ini sudah kau dapat menghisap airnya. Ayo, jangan menunggu sampai kau pingsan." Mula-mula Suwing tetap diam. Namun, rahangnya bekerja rakus begitu dirasakan sesuatu yang ingin menempel di bibirnya. Potongan pertama cepat lumat. Beberapa tetes air melewati kerongkongannya. Suwing bersama sejemput serat batang pisang. Selanjutnya, Kimin tetap harus memegangi potong-potongan kulit batang pisang itu agar Suwing tak langsung menelannya. Reka-reka Kimin berhasil membuat Suwing menjadi lebih tenang. Wajah topeng yang bergusar hidup, namun Suwing terjengkang kembali ketika dia berusaha duduk. Kedua tangannya masih gemetar. Sabar, kau masih lemah." Seraut kulit batang pisang tak memberimu cukup tenaga, dan kau akan tetap dinamis demikian selama perutmu kosong. Maka dengarkanlah aku. Mau lari ke kampung mencari air dan memakan untukmu, kau menunggu di sini, dan ingat, wanti-wanti kau tidak boleh menjamah singkong bakar itu lagi. Mengerti? Kata Kimin kepada Suwing. Matahari berada di tengah juring langit bagian barat. Angin yang bertiup membawa bau tanah kering yang tersiram gerimis pertama. Dan serpih-serpihan rumput serta bunga ilalang di lembah selatan terlihat padang rumput yang terbakar. Seperti permadani hitam menutupi lereng dan punggung bukit. Kimin berlari turun. Dirinya menjadi satu-satunya titik yang bergerak di antara ribuan tonggak-tonggak yang berbaris mati. Dari jauh, kepala Kimin timbul tenggelam di balik semak-semak belukar. Sesekali dia berhenti buat mengintip keadaan. Betapapun dia masih takut terlihat oleh polisi kehutanan yang mungkin masih berada di sekitar tempat itu. Setengah jam lamanya Kimin berlari merunduk-runduk menempuh kaki-kaki kecil yang berkering dan sampailah dia ke kampung terdekat. Di sebuah warung, Kimin menghabiskan 1 teko air dan 4 buah pisang kepok. Dibelinya juga sebungkus nasi dan juga sekantong air plastik. Sebagai pembayarannya, Kimin menyerahkan golok, perkakas utama dalam hidupnya selama ini. "Kau telah melihat polisi kehutanan turun dari bukit, Nak?" tanya Kimin kepada pemurwan. "Ya, mereka makan-makan di sini. Jadi mereka sudah kembali ke pos. Hari ini mereka sudah kembali ke pos. Jadi hari ini mereka akan tetap berjaga sehingga malam balik hari. Akan menangkap 2 pencuri kayu yang sempat meloloskan diri. Demikian kata mereka." "Oh, kenapa kau pencuri kayu itu ya?" "Benar, Mak. Kalau demikian, mana yang seorang lagi? Masih di tengah persil, dia tidak mampu lagi berjalan. Temanku itu kini sedang surat, Mak." "Lah, jadi air dan makanan itu untuk temanmu. Cepat, Nak, nanti dia mati lemas. Cepat, Nak, dan kali lain bila hendak mengambil kayu, jangan lupa membeli karcis. Apakah Mak mengira kami tidak membayar?
Pagi-pagi kami dimintai uang oleh Mandor Dilan. Bangsat dia menghilang bila datang polisi kehutanan. Ya, aku tidak kaget, tetapi temanmu itu nak, ayo cepat. Bila berjumpa polisi kehutanan, tunjukkan karcismu. Buset, sudah lama karcis tak dijual. Tetapi Mandor Dilan tetap meminta uang dan kami tidak diperbolehkan masuk persil. Lain Mandor Dilan, lain pula polisi kehutanan. Ya, aku tidak kaget lah. Temanmu itu nak, Kimin ingin secepatnya sampai ke tempat sang Suwing. Aneh, setelah perutnya kenyang, Kimin tak mampu berlari. Air yang memenuhi lambungnya, otak bila dibawa bergerak cepat. Hanya karena ya, aku tidak kaget lah. Temanmu itu nak, Kimin ingin secepatnya kembali ke tempat Suwing. Aneh, setelah perutnya kenyang, Kimin tak mampu berlari. Air yang memenuhi lambungnya, otak bila dibawa bergerak cepat. Hanya karena ia membawa sebiris air dan juga sebiris nasi. Di tangannya yang mungkin berarti nyawa Suwing. Kimin membungkam merasa nyeri dalam lambungnya sendiri. Ikat pinggang dikencang-kencangkan dan Kimin berlari mendekati bukit. Perapian masih mengepul asap ketika Kimin mencapai belukar keringat. Dia menyuruh ke dalam tikar, ingin cepat meyakinkan dirinya bahwa Suwing masih hidup. Benar, Suwing belum mati. Bahkan didapatinya Suwing dalam keadaan duduk di dekat perapian. Goyah dari wajahnya kembali menjadi topeng. Dengan gigihnya, Kimin membuat lubang pada sudut kantong plastik itu dan mengucurkannya langsung ke mulut Suwing. Mula-mula, Suwing tetap diam hingga airnya tumpah kembali membasahi dadahnya. Tetapi kemudian dia berubah beringas. Direbut kantung air itu disedotkannya seperti orang kesetanan. Kimin terpaksa menarik kantung plastik itu karena Suwing terus memamahnya meskipun air terus habis. Lega, Kimin merasa begitu lega. Ditanggungnya perubahan pada wajah Suwing, ditunggu tanda-tanda kesembuhan pada diri sahabatnya itu. Dan apa yang diharapkan tak kunjung muncul. Wajah Suwing tetap beku dan bergoyang. Dia bahkan tak menganggap ketika Kimin menyodorkan nasi kepadanya. Lega, Kimin merasa begitu lega. Ditunggu perubahan pada wajah Suwing, ditunggunya tanda-tanda kesembuhan pada diri sahabatnya itu, dan apa yang diharapkan tak kunjung muncul. Wajah Suwing tetap beku dan bergoyang. Dia bahkan tak tanggap ketika Kimin menyodorkan nasi kepadanya. Kimin bangkit, berjalan berputar-putar karena bingung, dan matanya terbelah melihat remah-remahan di seputar perapian. Astaga Suwing, kau makan juga singkong Surabangulus itu, kau makan semuanya? Seru Kimin sambil mengocok pundak temannya. Dengar Suwing, kau makan jugakah singkong itu? Suwing bungkam, bahkan dirinya terbahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Aisyah Lutfiana dari kelas D Sastra Indonesia dengan NIM 25021030134. Di sini saya akan mereview bacaan cerpen yang sudah saya baca dengan judul Surabangulus karya Ahmad Tohari. Pendapat saya mengenai cerpen ini, ceritanya yang singkat dan juga mempunyai kekuatan makna yang dalam. Saat membacanya, saya serasa diajak melihat sisi dari manusia, bahwa seseorang yang tampak bijak dan juga dihormati belum tentu dia benar-benar suci di dalam hatinya. Cerpen ini juga mengingatkan saya sebagai pembaca bahwa kadang kita bisa terjebak dalam rasa bahwa kadang lebih baik dari orang lain, tanpa sadar justru kita sendiri yang sedang mempertontonkan kesombongan kita. Saya juga menyukai karya Ahmad Tohari, terutama pada cerpen ini, karena bahasanya yang begitu mengalir, tidak berbelit-belit, dan suasana pedesaannya yang membuat saya serasa sebagai pembaca lebih dekat dengan para tokoh-tokohnya. Walaupun ceritanya singkat, pesan moralnya justru terasa lebih melekat dan juga lebih menempel lebih lama. Ada semacam tamparan halus yang membuat saya merenung setelah membaca karya ini.
Selain itu, tokoh Surabangulus menurut saya selain menarik, ia bukan hanya sekedar fiksi, tetapi juga gambarannya nyata tentang orang-orang di sekitar kita atau bahkan dari diri kita sendiri. Yang kadang kita ingin lebih mulia, yang kadang ingin terlihat lebih mulia dari apa adanya. Hal ini yang membuat cerpen ini terasa relevan dengan kehidupan seseorang sekarang, terutama di zaman ketika banyak orang ingin tampil sempurna di mata orang lain. Meski begitu, ada bagian yang menurut saya terasa cepat, terutama dalam perkembangan konflik. Tapi mungkin justru disitulah kekuatan cerpen ini. Singkat, padat, tetap memberikan ruang bagi pembaca untuk menafsirkan sendiri. Secara keseluruhan, saya merasa Surabangulus adalah cerpen yang bukan hanya enak untuk dibaca, tetapi memberikan pelajaran tentang kerendahan hati dan kejujuran diri. Cerpen ini membuat saya kembali bertanya, sudah sejauh apa bersikap jujur tentang kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Apa yang membuat cerpen ini menarik untuk saya baca? Karena serat dengan simbol dan pesan moral tokoh Surabangulus adalah simbol dari manusia yang terjebak dalam rasa mulia yang semu. Cerita ini membuat pembaca merenung, apakah kita sedang merasa lebih dari orang lain? Gaya bahasa, gaya narasi khas Ahmad Tohari yang bahasanya tidak rumit, tetapi mempunyai mempunyai nuansa pedesaan yang hangat dan menyentuh. Ada kesan realis yang membuat pembaca merasa dekat dengan para tokoh dan suasana di dalamnya. Kritik sosial yang halus tapi mengena. Ia hanya memperlihatkan kenyataan, lalu memberikan ruang bagi pembaca untuk menyimpulkannya sendiri. Plot pendek tapi padat. Cerpen ini singkat namun adegannya bermakna. Tidak ada bagian yang terasa sia-sia di dalamnya. Kelebihan dan kekurangan dari cerpen ini bisa dilihat. Kelebihannya yang pertama yaitu pesan moral yang kuat. Cerita ini mengingatkan bahwa kesombongan sering muncul dari hal-hal kecil, semisal merasa paling benar sendiri gitu. Yang kedua, ada karakter yang hidup. Surabangulus digambarkan sederhana tetapi sangat manusiawi. Kita mudah mengenali karakter seperti ini dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, ada bahasa mengalir dan mudah dipahami. Tohari piawai menyampaikan kritik sosial lewat bahasa yang halus sehingga membaca tidak merasa digurui. Yang keempat, kekuatan simbolik. Nama Surabangulus sendiri membawa nuansa simbolis yang memperkuat tema kesucian yang dilebih-lebihkan. Kekurangannya, cerpen Surabangulus yang pertama itu ada konflik yang terasa cepat. Karena bentuknya cerpen, perkembangan karakter kadang terasa singkat. Pembaca yang ingin eksplorasi lebih lama, lebih dalam mungkin merasa belum puas. Yang kedua, beberapa makna tersirat biasa membingungkan. Bagi pembaca yang belum terbiasa dengan gaya simbolik, beberapa bagian mungkin perlu dibaca 2 kali agar pesan tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga, ada penokohan sampingan kurang digali. Tokoh-tokoh selain Surabangulus lebih berfungsi sebagai pendukung, bukan penggerak cerita, namun itu wajar untuk bentuk cerpen. Sekian review cerpen dari saya.